Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 10 anime bertemakan game dengan tokoh utama overpower terbaik. Yo, daripada penasaran mending langsung aja kita simak 10 daftar berikut ini. Fantasy Star Online to the Animation, serial anime winter 2016 dengan judul Fantasy Star Online 2 merupakan anime adaptasi game RPG online dengan judul yang sama. Anime ini akan memiliki cerita yang benar-benar mengikuti versi gamenya dengan latar belakang kejadian pada tahun 2027. Anime ini memiliki grafik yang sangat bagus, dijamin akan membuat kalian betah saat menontonnya. Infinite Dendrogram pada tahun 2043, game full depth FR MMO paling sukses yang bernama Infinite Dendrogram dirilis. Game ini mampu mensimulasikan 5 panca indera dengan sempurna, ditambah dengan begitu banyak fitur luar biasa lainnya. Yang membedakan game ini dengan game full depth lainnya adalah game ini menjanjikan kemungkinan tidak terbatas pada para pemain. 2 tahun setelah perilisan, seorang mahasiswa semester pertama bernama Raichi Mukodori akhirnya bisa membeli dan mulai memainkan game ini dengan bantuan dari kakaknya yang sudah lebih dulu memainkan game bersama embrionya. Raichi memulai petualangannya di dunia Infinite Dendrogram. Deathmark Kara Hachimaru Isekai Kyosu Kyoku menceritakan seorang programmer berusia 29 tahun bernama Suzuki Ichoru. Saat tidur dia tiba-tiba berpindah ke dunia game RPG. Dalam game tersebut dia memerankan tokoh bernama Sato yang berumur 15 tahun. Awalnya dia pikir semua hanyalah mimpi, namun pengalaman yang ia rasakan sangat nyata. Dalam dunia game tersebut, dia memiliki level yang sangat tinggi. Meskipun penggunaan kekuatannya terbatas, dia mampu menyapu habis pasukan Lizardman dan menjadi tokoh petualang berlevel sangat tinggi. Namun, Sato memutuskan untuk menyembunyikan level yang ia miliki dan berencana untuk hidup damai dan bergaul dengan orang-orang dalam game tersebut. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan cerita dalam game, misalnya kembalinya sang Raja Iblis, mungkin akan membuat rencana Sato untuk hidup damai jadi berantakan. Log Horizon menceritakan tentang 30.000 gamers yang tiba-tiba saja kebingungan karena terjebak di dalam game MMORPG yang paling populer bernama Elder Tale. Setelah update terakhir dari game itu, mereka tidak bisa melakukan logout. Hal itu membuat mereka harus menjalani hari-hari dan kehidupan mereka di dalam game itu. Shirowei, seorang mahasiswa yang menjadi salah satu player yang berada di game itu, walaupun sempat mengalami shock sesaat sebagai veteran di game itu,
Shiroe cepat beradaptasi dengan keadaan dan segera menetapkan tujuan barunya untuk game itu. Shiroe harus belajar di dalam dunia game yang baru ini. Ia memimpin suatu kelompok untuk melakukan negosiasi dengan pribumi dunia itu. Dan dari sinilah awal kisah petualangan mereka dimulai untuk menelusuri dan mempelajari dunia baru itu. Mao sama Retri. Akira Ono merupakan seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan game online. Ia sendiri sering bermain dengan nama karakter Mao, yang berarti Raja Iblis. Suatu hari ketika login, ia terseret ke dunia fantasi dan benar-benar menjadi Mao. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang cacat kaki dan mulai petualangan bersamanya. Namun karena kekuatannya yang luar biasa, ia diincar banyak pihak dan sering membawa masalah kemanapun ia pergi. Anime ini memiliki konsep cerita isekai yang sangat keren dan wajib untuk kalian tonton. Isekai Maoto Shoukan Shoujo no Doraemon Jutsu. Dalam game MMORPG Cross Reverie, Sakamoto Takuma memiliki kekuatan yang luar biasa sampai membuatnya dipanggil Raja Iblis oleh pemain lain. Suatu hari dia disummon menuju dunia lain, dan di dunia lain tersebut ada dua orang gadis yang mengaku-ngaku telah mensummon Takuma dan menjadikannya budak. Akan tetapi karena kemampuan Magic Reflection, situasinya berbalik. Justru kedua gadis itulah yang menjadi budak Takuma. Takuma dilanda kebingungan karena meski ia penyihir terkuat, dia tak memiliki kemampuan sosial apapun. Karena panik, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah logat yang ia pakai dalam gamenya sebagai Raja Iblis, dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Diablo, sang Raja Iblis yang ditakuti. Sao alternatif Gun Gale Online. Kohiruimaki Karen adalah seorang gadis perguruan tinggi yang memiliki tinggi badan 183 cm dan ia merasa tak nyaman dengan tingginya yang tidak wajar tersebut. Ditambah lagi dia kurang bisa bergaul dengan orang lain di kehidupan dunia nyata. Lalu dia pun memasuki sebuah dunia daring bernama Gun Gale Online menggunakan avatar bernama Len yang tingginya kurang dari 150 cm dan mengenakan baju bernuansa merah muda. Dia bertemu dengan avatar lain, yaitu seorang gadis cantik berkulit coklat yang bernama Pitohui. Mereka pun berteman dan suatu hari Pitohui memaksa Len untuk ikut serta dalam Squad Jam, sebuah turnamen Battle Royale yang merupakan variasi dari turnamen Bullet of Bullet. No Game No Life. Sora dan Shiro adalah sepasang bersaudara hikikomori yang memiliki reputasi sebagai net. Namun di sisi lain, mereka berdua adalah gamer yang sangat hebat. Cerita akan bermula ketika mereka berdua ditarik oleh seseorang bernama Ted ke dunia alternatif. Mereka ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia.
di sana yang sudah tersudut karena ada ras yang kuat selain mereka. Perjalanan Sora dan Shiro tidaklah mudah karena mereka harus mengalahkan ras lainnya. Tujuan Sora dan Shiro adalah mereka berambisi untuk menaklukkan dewa yang menyeret mereka, yaitu Dewa Tet. Bofuri. Setelah menerima ajakan dari temannya, Honjo Kaede mulai memainkan game FR MMO New World Online dengan menggunakan karakter yang bernama Maple. Karena tak memiliki pengetahuan tentang game, ia mengalokasikan semua poin statusnya untuk pertahanan. Akibatnya gerakannya lambat, dia tak bisa menggunakan sihir dan tak bisa menyerang kelinci. Namun ia bisa mendapatkan skill yang disebut pertahanan mutlak karena memaksimalkan vitality-nya dan skill serangan balasan yang bisa membunuh lawan dalam sekali serang. Overlord. Cerita dimulai dari Yggdrasil, sebuah game online populer yang diam-diam shutdown. Namun sang tokoh utama, Momonga, memutuskan untuk tidak lockout. Momonga kemudian diubah menjadi sesosok skeleton penyihir paling kuat. Dunia terus berubah dengan karakter non-pemain NPC yang mulai merasakan emosi. Tak memiliki orang tua, teman, atau tempat dalam masyarakat, anak muda biasa yang bernama Momonga ini kemudian berusaha untuk mengambil alih dunia permainan yang baru ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia agar channel ini semakin berkembang.